Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih bagi yang udah bergabung. Nah, sore ini Conwood ID akan ngobrol-ngobrol bareng dengan arsitek-arsitek muda dari Atelier Bertiga. Nah, uniknya hari ini aku nggak cuman sama satu orang, tapi kali ini kita akan ngobrol sama ketiga prinsipal dari Atelier Bertiga. Nah, ini udah ada di sini Mas Mahadianto. Aku mungkin sambil calling Mas Mahadianto dulu kali ya. Halo. Halo Mbak. Hai Mas Maha. Suaraku jelas nggak? Halo. Jelas jelas. Jelas ya. Suara Mas Maha tuh agak bergema gitu. Bergema. Nah, kayak lagu dangdut ya, bergema. Coba tes. Halo. Tes. Udah Tapi di sana jelas beneran Mbak. ada suara bergema gema dari suara saya nggak sih, Mas? Enggak sih, jelas sih. Aman ya. Aman. Oh, saya masih nggak enak ya Jelas. suaranya ya? Oh, jelas. Masih Oke. udah jelas. Nah, Oke. Nah, jadi hari ini kita dari Conwood ID tuh ingin kenal lebih dekat lagi dengan Atelier Bertiga, khususnya Iya. ketiga prinsipal yang masih muda semua. Masih muda kan, Mas? Masih dong. Masih. Tahu nggak sih? Ini cerita sebelum kita masuk sesi ngobrol-ngobrolnya, bridging sedikit. Waktu Conwood nge-post foto kalian bertiga gitu ya, ada yang komen kayak, ini kita sesinya ngobrol sama anak kuliahan ya? Gitu. Berarti benar-benar kayak masih mudanya. Itu komplimen atau komplimen lah ya? Ya mudah-mudahan ya. Tapi kalau sama klien mungkin kalau dilihat masih muda, masih ini kali ya, jam terbangnya dikirain kali ya. Iya, dikirain, padahal begitu ditanya umur ternyata. Tapi kalau dari ini kelihatannya idola mahasiswa semua gitu ceritanya. Ini gayanya gaya mahasiswa semua nih. Iya. Ya, stay young, Mbak. Oke. By the way, di sana hujan nggak sih, Mas? Saya kebetulan ini lagi nggak di kantor. Jadi saya lagi di WFH nih, lagi di rumah. Si Didat sama Danis lagi di kantor. Nanti gantian nih. Habis saya mereka lagi, biar nggak gabut mereka. Hah? Di rumah mendung-mendung dikit lah, mendung-mendung dikit sih. Emang di sana hujan ya? Iya. Oh. Belum nih. Di rumah saya kan Conwood juga masih pada WFH semua nih. Nah, di rumah saya tuh masih hujan. Lagi hujan. Oke. Kita sapa dulu buat teman-teman semuanya yang udah join hari ini. Selamat sore. Selamat bergabung di Architect Sharing-nya Conwood. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Atelier Bertiga. Nah, uniknya hari ini tuh kita nggak cuma ngobrol sama satu orang, karena kita akan ngobrol dengan ketiga prinsipal dari Atelier Bertiga, yaitu ada Mas Mahadianto, terus ada Mas Daniswara, dan Mas Doto. Mas Didat. Panggilnya Didot ya. Doto tuh cuma nama beken Instagramnya aja. Nama beken Instagram. Oke. Nah, ini yang pertama kita ngobrol dulu dengan Mas Mahadianto. Iya. Nah, aku pengen kenalan sih, pengen dengerin gitu gimana ceritanya dari Mas Mahadianto awal mula karir, dari mulai kuliah di mana gitu. Terus sebenarnya tuh angkatan berapa sih? Karena kalau dilihat di fotonya beneran deh. Kalau misalnya dibilang
ini anak-anak kuliahan Trisakti atau kuliah Unpar itu masih pada percaya loh. Iya, iya. Iya. Coba gimana? Oke, kalau selamat sore semuanya, saya Mahadianto, biasa dipanggil Yayan. Oh, saya salah satu, panggilnya Yayan aja Mbak, lebih akrab. Panjangan ya kalau Mahadianto ya. Iya. Kan ada yang panggil Maha sih. Iya. Tapi terlalu berat ya. Gitu. Saya sama dua teman saya yang lain itu di Trisakti Arsitektur angkatan 2008. Jadi kita masuk 2008, lulus 2012. Kebetulan itu kemarin ada dikit beasiswa nyambung di Trisakti juga. Ya udah saya sambung S2-nya sekalian di Trisakti. Ya udah kita berkarir sih sendiri-sendiri itu masih sendiri-sendiri, masih di kantor orang ya. lah. Saya tapi tiga-tiganya saya kebanyakan juga dulu di satu angkatan. Teman main dari dulu gitu. Teman satu tongkrongan satu kosan ya. gitu-gitu. Ya. Dulu sama Didot kita udah sering tuh ikut sayembara bareng gitu-gitu. Udah klop lah masalah desain gitu. Iya, kita berkarir sendiri-sendiri. Banyak, kalau saya sih kebanyakan kerja di developer sih. Dulu pernah di Jaya Property, pernah. Dulu pernah di PP Property juga gitu. Nah, terus kita passion kita emang di desain kan. Di sana buat nyari nyari ilmu ya di luar arsitektur. Lebih ke bisnis. Join karena mungkin karena passion kita lebih ke desain, terus emang bukan passion kita di developer sebenarnya. Iya. Tapi waktu di developer itu memang nyari link gitu. Arsitekturnya ya? Iya, engineering. Bagian ya desain-desain juga. Desain dan pengembangan gitu-gitu. Gitu sih. Terus udah berapa lama kerja di developer, terus akhirnya kayaknya passion kita maunya ngerjain desain aja nih. Berapa lama? Iya, kalau kerja di orang itu, saya kira-kira sampai 2019 sih. 2019, tapi di dalam itu tuh kita banyak freelance-nya gitu. Banyak. Terus mereka tuh yang Didot sama Dani udah duluan fokus. Saya baru nyusul gitu. Saya belum berani kan soalnya mentalnya belum ada dulu. Gitu. Terus udah mentalnya udah ada, passionnya udah udah bener-bener gitu kan. Ya udah kita gabung, kita bikin hotel bertiga yang bener gitu, yang full. Jadi nggak ada freelance lagi gitu. Oke. Nah, jadi tuh awalnya malah sebenarnya dari Mas Danis sama si Mas Didot duluan nih ya, yang mulai. Terus kemudian Mas atau Mas Yayan akhirnya memberanikan diri buat kita full time ke bikin firma sendiri. Itu mulai bikin firma sendiri di tahun? Mulainya itu kita tuh sebenarnya sebelum Atelier bertiga tuh ada join juga dengan orang gitu. Tapi nggak berjalan mulus ya. Itu dari tahun 2018 atau 2017 gitu ya. Kalau nggak salah. Terus nggak berjalan mulus. Terus kita benar-benar buka bertiga ini di 2019 awal sih. Itu udah benar-benar fokus tuh di 2019 awal. Gitu. Oke, berarti istilahnya kerja barengnya udah lama. Iya, betul. Walaupun umur dari firma Atelier bertiganya ini baru 1 tahun gitu ya, kan dari 2019 ke 2020, tapi ternyata memang chemistry-nya tuh sudah ada dari zaman kuliah ya. Kenalnya di Trisakti berarti? Kenalnya di Trisakti. Oke. Nah, aku mau tanya juga. Biar lebih dekat wifi. Nah, gimana Pak?
Sinyalnya putus-putus ya? Iya, ini agak putus-putus Mbak kayaknya. Mungkin duduk di luar enak kali. Nah, ini kayaknya grow house ya Mas ya, rumah. Grow house tuh rumahnya Iya, Mas di rumah Maha. Iya. Oh, Kebetulan. aku kira ngedesain aja, ternyata itu ditinggalin sendiri, makanya kayak desainnya dari hati banget gitu. Iya. Kita kalau nggak nyobain sendiri mungkin kalau buat klien mungkin klien belum percaya kali ya kalau bukan kita yang nyobain duluan gitu. Oke, aku lanjut lagi ya tanya-tanyanya ya Mas ya. Nah, jadi selama waktu mulai dari sendiri kerja di developer, terus pernah juga sendiri tapi freelance atau freelance sama firma lain, terus akhirnya buka sendiri bertiga gitu. Kalau bisa dibilang lebih enak yang mana? Atau lebih suka Lebih enak lebih nyaman sebenarnya di mana? kalau kita bertiga lebih nyaman di bertiga. Ya kalau dulu kan kita lebih apa ya, lebih aman aja sih. Save per bulannya tuh pasti kan gitu. Kalau sekarang ya benar-benar kita yang harus kerja sih, tapi nggak ada kalau kayak dulu kan tekanannya banyak ya dari kanan kiri dari atasan gitu gitu. Kalau bertiga kita kan kalau ngejalanin passion pasti fun lah gitu. Iya, betul. Jadi istilahnya menjalani hobi yang menghasilkan gitu ya. Nah, ini Benar, ada benar. pertanyaan, Kalau udah ada mulai ngedesain tuh ada beban pertanyaan-pertanyaan. sih sebenarnya. Kayak Halo, halo. Halo, sinyalnya aman nggak? ini kayak masih putus-putus ya Mbak. Masih Suara saya putus-putus putus-putus kayak nggak sih Mbak? hubungan nih. Anyway, Suara Mbak. Mas Yayan, suaraku masih putus-putus. Oh, ini langsung ke pertanyaan ya. Mas Yayan. Ah, Iya, ini udah ada yang langsung iya tanya agak putus-putus dari, gitu Mbak. ini ada yang tanya dari Bona Williams. Hai Mas Bona, mau tanya. Ini pertanyaannya dia sebenarnya sama sih. Kalau sama pertanyaan saya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya buka firma sendiri dibandingkan dengan buka firma yang terdiri dari 3 prinsipal gitu ya kan, istilahnya ada 3 kepala, ada 3 ide, ada 3 perspektif gitu. Nah, pernah ada konflik nggak sih? Konflik dari segi profesional ya? Oh, tiap hari ya? Enggak. Tiap hari. Apa biasa-biasa aja sih gitu paling soalnya kan kita misalnya satu project tuh yang megang satu orang gitu jadi nggak banyak kepala sih paling yang lain tuh lebih ke apa ya saran gitu saran saran dan masukan gitu-gitu sih nah, jadi buat selek tuh keredam lah karena kita bertiga kan jadi salah satunya ada penengahnya gitu loh kalau misalnya berdua aja mungkin ya berantem kali ya. Kalau ber-24 kayak JKT48 tuh gimana tuh? Siapa yang nanya tuh? Nah, terus enggak sih. Itu kalau dari saya. Kalau ber-24 nanti jadi JKT48 ya. Jadi boy band, bukan girl band. Nah, terus mau nanya juga. Ini ada pertanyaan juga nih dari
Ate Didit. Pak, anak buahnya yang 2 lagi di mana, Pak? Itu bukan anak buah, itu partner. Bertiga sama-sama, ya kan? 2 lagi udah dipecat. Ada di kantor, mereka di kantor. Saya kebetulan lagi WFH di rumah. Iya, itu dijawab juga sama si Mas Didot. Nah, anyway, lanjut lagi Mas, coba kenalin ke publik mengenai kayak karya-karya kalian. Kan jadi istilahnya Mas Yayan udah punya karyanya sendiri sebelumnya, Mas Danis sudah punya karyanya sendiri, Mas Didot udah punya karyanya sendiri. Nah, dari karya-karya kalian sebelumnya itu dibawa lagi nggak sih ke Atelier Bertiga? Maksudnya kan setiap arsitek punya ciri khas atau punya stylenya masing-masing gitu ya. Nah, saat di Atelier Bertiga, saat ngedesain itu desainnya jadi desain kepala masing-masing atau sebenarnya desain dari Atelier Bertiga itu adalah ide atau kombinasi dari 3 kepala gitu. Pada awalnya kita mungkin lebih stylenya beda-beda sih masing-masing. Tapi makin kesini sih makin apa ya, ada benang merahnya lah. Merah gitu. Jadi ciri khas sudah mulai terbentuk lah gitu. Mulai kalau dari style ya. Tapi kalau kita sih nggak pernah matokin style sih. Style kita seperti apa sih, enggak sih. Kita ngedesain tuh semua berawal dari program ruang sih. Program ruang sama masalah gitu. Jadi solving problem baru kebentuk bentuk stylenya itu gitu loh. Jadi kita nggak terpaut sama style sih. Gitu. Apa yang style tuh mungkin ke enaknya yang menurut kita aja sih. Kita mungkin lagi dalam proses dapetin idealisme style kita sih mungkin gitu. Mungkin idealisme berpikir kita udah ada gitu. Mungkin dari style sih yang kita belum terpaut satu style gitu, enggak sih. Gitu. Pasti kalau dilihat karya-karya kita nih satu dengan yang lainnya pasti nggak ada yang sama gitu stylenya. Gitu sih. Tapi benang merahnya pasti ada gitu. Oke, jadi tergantung gimana situasi lahan dan challenge dari klien. Iya benar, klien. Ya semua itulah, kan arsitektur kan nggak hanya sekedar style ya, nggak hanya sekedar penampilan gitu. Itu dimana orang hidup di dalamnya kan, itu kualitas hidup mereka juga yang sangat penting gitu, sekedar penampilan gitu. Nah, masuk tadi Mas Yayan sempat bilang awalnya masih beda-beda, terus begitu lama-lama mulai kelihatan benang merahnya. Kalau mungkin boleh di-sharing juga kayak project pertama yang dikerjain di Atelier Bertiga itu apa sih Mas? Waktu itu? Proyek pertama? Ingat nggak? Apa ya? Masih setahun yang lalu. Oh, yang mungkin yang belum di Atelier Bertiga kali ya, yang udah bertiga ya. Ada sih yang di IG kita juga ada tuh yang udah terbangun tuh awal-awal banget tuh. Italic House namanya. Serba putih, serba miring stylenya. Iya. Terus ada juga interior dulu pas zamannya Asian Games tuh. Kita bikin kantor headquarternya Inasgok. Gitu di FX Sudirman. Itu sih karya awal kita sih gitu. Oke. Nah berarti makin kesini sih makin banyak karya-karya rumah sih, lebih banyak rumah. Exactly. Gitu. Jadi sebenarnya yang menyatukan dari kalian bertiga itu apa sih Mas? Atau awalnya? Pertemanan sih, pertemanan.
Boleh sambil diceritain nggak sih gimana akhirnya kayak kepikiran misalnya lagi ngobrol ngopi aja gitu atau lagi nongkrong Oh, berdua ya kita kan buka bertiga gitu. oh gini sih. Awal-awal kan kita sebelum bertiga tuh ada bikin PT bareng orang ya, yang bukan arsitek gitu. Tapi nggak berjalan mulus. Jadi awalnya kita gabung di situ tuh karena si Danis ini dapat kayak investor gitu. Investor, terus ngajak si Didot nih, berdua kan. Berdua, terus mereka waktu itu saya udah punya SKA, perlu SKA nih. Tapi saya tinggalnya agak jauh gitu kan, karena agak jauh. Di luar Terus planet ya ya ajak saya gitu, ajak saya gabung juga. Gitu. Ya terbentuklah PT yang pertama itu gitu. Setelah itu nggak berjalan lancar nih, baru kita beranikan diri gitu. Nggak ngapain sih apa kayak apa ya kayak membutuhkan orang banget kok. Kita bisa sendiri juga gitu sebenarnya. Ya udah kita beranikan diri, alhamdulillah sih lancar sampai hari ini. Mudah-mudahan lancar juga ke depannya sih. Amin. Nah, ini ada yang mau tanya juga dari Mbak Sasa Glowy.id. Tantangan yang terbesar dalam pekerjaan arsitektur, terutama untuk yang baru buka firma mungkin ya, itu apa? Karena mungkin semakin lama itu tantangan beda-beda. Tapi so far dari setahun pertama ini, itu tantangan terbesarnya menurut Mas Yayan itu apa? Tantangan terbesar apa ya? Kita sih enjoy aja sih jalaninnya ya. Tantangan terbesar mungkin kalau nggak ada proyek ya. Oh iya, itu semua. Nggak bisa gaji staff gitu. Ya tapi alhamdulillah sih lancar ya. Yang penting bisa gaji staff gitu kan. Gitu sih. Mungkin bisa lebih spesifik kalau tantangan karya dari yang karya-karya desain yang udah karya ya rilis, project yang paling challenging gitu. Proyek yang paling apa Mbak? Sorry. Paling challenging. Proyek yang paling challenging apa ya? Mungkin rumah sendiri. Oh, kalau rumah sendiri sih, ini jujur nih rumah saya ini nggak pakai gambar kerja sih. Nggak kayak kita kasih ke klien ya. Jadi bener-bener apa ya, nyobain langsung turun di lapangan sih. Turun di lapangan, banyak perubahannya gitu. Dari desain awal, pemikiran awal sampai pemikiran saat ini sih banyak perkembangannya. Ini jujur rumah sih buat apa ya? Buat rumah belajar sih, eksperimental banget gitu. Jadi detail-detail yang belum pernah kita bikin sebelumnya gitu, kita aplikasi sebelumnya, ini kita cobain di sini gitu. Gitu sih. Jadi rumah buat belajar biar ke depannya tuh ada hal-hal yang baru sih buat kita gitu. Oke, ya tapi belum tantangan ini ya buat jadi kontraktor. Project yang paling menantang tuh di project mana? Project menantang apa ya? Aduh, kayaknya nggak ada deh. Belum ya. Tapi sombong banget ya. Ada proyek pedestrian crossing bridge yang kalian desain. Oh iya, yang di Manggarai. Itu pas saya masih ini sih. Proyek pribadi saya pas masih apa freelancer dulu gitu. Itu sih enak-enak aja sih, lancar-lancar aja. Yang paling apa Mbak? Waktu ngedesain si pedestrian Aduh, ada perusuh datang nih. Di mana? Ada geng perusuh WFH sama kok. Lucu banget. Halo, dikenalin aja mas kalian mas. Sinyalnya agak putus-putus. Ya jadi gini ya guys ya, kalau misalnya
gini, jadi kita maklumi kok. Kalau misalnya tiba-tiba ada anak-anak kecil atau suara-suara teriak-teriak nangis-nangis, itu kita maklumi selama WFH. Nah, tadi sinyalnya agak keputus dengan Mas Maha atau Mas Yayan. Ya, ini sudah tersambung lagi. Aku coba invite lagi ya. Yes. Sorry. Nggak tahu tadi kenapa tuh. Kemana perusuhnya? Nggak seru in frame sekalian? Hah? Udah main lagi dia. Oh, udah dibawa sama ibunya. Oke, lanjut lagi Mas. Boleh cerita sedikit nggak ini waktu bikin si pedestrian bridge ini, itu waktu masih di mana? Tes. Halo. Oh, keputus lagi sinyalnya. Atau coba kita call dengan atlet bertiga kali ya. Halo, Mas Denis. Halo. Oh, sendirian? Mas Didot mana? Ini Didot, ini nih Didot. Halo. Kirain social distancing satu lagi. Halo, Mas Denis. Iya, kita pakai masker soalnya tadi habis makan pete. Takut nyampe ke saya baunya. Halo. Oke, nah tadi tuh sinyalnya agak putus-putus lagi ngobrol-ngobrol sama si Mas Yayan. Jadi aku lanjutkan ke akun AR bertiga, yaitu ngobrol sama Mas Danis sama Mas Didot. Nah, coba biar teman-teman netizen nggak salah, jadi yang pakai baju kotak-kotak ini adalah Mas Danis, terus yang pakai baju hitam polos ini adalah Mas Didot. Bener ya? Iya, betul. Nah, jadi ini ceritanya semuanya seangkatan ya? Di Trisakti 2008. Jadi kita tuh seangkatan. Kayak yang tadi Yayanda bilangin, dulu tuh saya sebenarnya dulu sering sayembara bareng sama Yayan. Tapi kalau Mas Danis ini dulu salah satu anak yang terbuang di angkatan dia. Pemalas dia. Jadi kita juga nggak yakin sebenarnya sama dia sampai sekarang deh. Nggak percaya. Dia paling pintar, Dennis paling pintar dari semua sebenarnya. Bisa ngelihat. Bisa lihat orang pintar gitu ya. Oh gitu. Kelihatan gitu dia. Bisa lihat hantu. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong sering ikut sayembara sama si Mas Yayan, jangan-jangan kan dulu awalnya Conwood kenal sama Mas Yayan pun juga dari sayembara sebenarnya. Betul. Ya kan, yang sayembaranya waktu itu bareng sama sayembara IAI tahun 2014. Jadi Conwood kerjasama sama IAI Jakarta, terus bikin sayembara untuk desain office kalau nggak salah. Nah, si Mas Yayan salah satu yang menang. Jangan-jangan Mas Didot dulu ikutan juga? Dulu ikut cuma nggak lolos. Oh iya. Jadi waktu itu tuh kita masih bertiga juga, tapi sama satu orangnya beda lagi, bukan Mas Danis. Nah itu kita sendiri-sendiri maju, tapi yang lolos Mas Yayan. Waktu itu sempat datang juga kalau nggak salah di JCC ya. Iya, yang lolos Mas Yayan. Tapi
sekarang kita bareng Mas Danis ini, soalnya Mas Danis lebih gimana, ice breaking dia tipikalnya. Jadi kantor kita tuh lebih santai sekarang. Oh iya benar-benar. Dia kayak ini cheerleader gitu ya. Coba mulai yel-yelnya dulu, silakan Mas Danis. Tim hura-hura doang, Mbak, saya. Nggak apa-apa, saya juga kok. Nah, anyway, terus lanjut lagi, berarti sebenarnya dari 2014 tuh Mas Didot sama Mas Yayan, istilahnya kita udah ada sama Konut tuh udah ada emotional connection. Attachment, iya. Benar ya. Waktu itu kita sempat kolaborasi bareng di acara sayembara desainnya IAI. Terus betul. Salah satunya si Mas Yayan, dia menang sampai ke 3 besar kalau nggak salah. Betul. Sampai 3 besar. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada berapa ratus peserta yang submit. Terus dari Conwood dan IAI kita pilih 5 best design. Nah terus dari 5 best design itu baru dibikin mock-up-nya. Kita bikin mock-up bareng di JSCC. Nah sampai akhirnya terpilihlah 3 besar, itu salah satunya Mas Yayan. Nah ngobrol-ngobrol lagi tentang Atelier Bertiga. Tadi tuh sempat sinyalnya putus-putus gitu ya. Kalau boleh diceritain dari 1 tahun terakhir, dari karya-karya yang udah Atelier Bertiga keluarkan gitu ya, desain mana sih yang paling challenging atau paling kayak membuat kalian oh ini desainnya perlu kita sharing keluar gitu ya, atau karena desain mana yang paling menarik gitu menurut kalian? Sebenarnya gini sih Mbak, kalau untuk desain kita nggak ada yang paling menarik sih. Kalau menurut kita semua desain tuh menarik karena setiap klien kan dia unik. Kita harus bisa ngebaca itu yang pertama. Kalau setiap klien tuh unik, jadi kita nggak bisa samain klien A sama klien B gitu, semuanya unik. Jadi kalau dibilang paling menarik, semua proyek kita bilang menarik karena emang punya identitas masing-masing gitu-gitu. Cuma kalau yang challenging so far karena kita teamwork ya, jadi mungkin ada 1-2 orang yang nggak bisa ini, kita bisa sharing ke partner kita yang lain gitu. Jadi secara challenging sih sebenarnya kalau tim kita saling bantu sih Mbak. Jadi kalau untuk challenging tuh so far works well gitu, nggak ada masalah yang sekrusial itu. Paling kalau challenging masuknya yang udah rada susah tuh kayak misalnya ada kendala di lapangan gitu-gitu karena faktor klien yang minta perubahan ini itu karena udah proses konstruksi gitu-gitu. Tapi itu semua karena kita tim alhamdulillah bisa lancar. Ya semua proyek ada trouble-nya masing-masing sih Mbak. Jadi ya sebagai arsitek harus bisa sebagai problem solver sama jadi wasit juga sih. Karena kan kita menengahi cara nanti eksekusinya gimana, terus klien ternyata maunya ini, belum lagi nanti sekitarnya kayak gimana gitu-gitu doang sih. Cuman salah satu proyek yang seru Cimahi ya paling ya. Itu kliennya enak, jadi Cimahi itu yang Gia House. Nah itu Gia House ya. Itu seru sih, kliennya juga dia percaya sama arsitek sepenuhnya gitu. Jadi kita juga overall happy banget. Yang aku tampilin Gia House yang ini ya Mas ya? Ya betul lah. Conwood tuh Mbak. Jadi kita banyak sih pakai Conwood tuh. Oke Mas, oke. Bayar. Jadi di sini si kliennya tuh awalnya kita tawarin pakai kayu ya, solid kebanyakan. Cuman itu kliennya tuh ada concern untuk perawatan kayu kan sekarang ya gitulah. Jadi kita coba tawarin pakai Conwood, jadi kliennya lumayan happy sih. Nah, ini menurut aku desainnya itu keren banget. Kamsya. Bukan karena banyak kayunya, keren banget, tapi emang personally keren banget. Jadi istilahnya apa ya? Ini sebenarnya salah satu mirip-mirip sama Konut juga pernah bikin sayembara desain, dan pemenang juara satunya tuh bikin ide untuk bentuk seperti ini juga. Oh, jadi emang kita ngikutin nyontek Mbak, malu karena banyak. Iya, ide modelnya tuh apa sih istilahnya nih Mas yang di depan sirip-siripnya nih? Jendela lah ya.
kisi-kisi ya jendela Kayak bisa. kisi-kisinya itu tuh dari Conwood. Terus sempat juga ada project dari developer yang bikin konsep seperti ini gitu. Jadi kisi-kisinya dia bikin dari Conwood karena concern-nya adalah untuk segi maintenance dan tentunya pricing gitu ya. Jadi si maintenance-nya jauh lebih mudah, terus lebih long lasting. Nah, kalau so far status desain ini sudah terbangun atau masih di tahap masih ini Mbak, masih di tahap belum finishing, masih arsitektur lah. Masih arsitektur. Strukturnya udah selesai, tahap arsitektur. Kemarin kebetulan kita sekaligus untuk ngerjain interiornya juga, jadi untuk interior ini masih tahap desain. Nah, ini luasannya berapa Mas lahannya? Luasannya hampir 300. Tanah 300, luasan total tuh hampir 600, 500 lebih lah dia. Soalnya dia pakai mostly kayak dak semua gitu untuk atap-atapnya dia. Oke. Nah, kenapa tadi Mas Didot bilang project ini tuh paling challenging? Sebenarnya nggak challenging sih, cuma kita happy aja. Lebih ke arah happy karena ini salah satu apa ya, proyek gede yang bagus. Turning point kali ya, kayak turning point gitu. Jadi kayak ini proyek yang pertama kita post terus jadi rada ada sayangnya sih Mbak sama proyek ini. Jadi kayak dirawat deh ini, jadinya gedenya biar bagus, biar gimana. Jadi bener-bener kayak di tektokannya yang rajin gitu sih. Kliennya juga, kliennya kan juga suportif banget, koordinasinya enak gitu. Jadi kalau walaupun proyeknya di Bandung gitu ya, mungkin nggak bisa tiap hari survei, tapi koordinasinya tetap masih enak gitu ya Mas ya, maksudnya ya. Betul. Ini ada yang tanya lagi nih, tapi walaupun nanyanya untuk si Ayat, ke kalian berdua juga ya. Menurut kalian gimana sih cara nuangin keinginan klien dalam sebuah karya? Terus biasanya butuh waktu berapa lama dari first brief untuk jadi karya awal? Kali ya, pas pertemuan gitu ya. Sampai jadi project sebenarnya tergantung ini sih Mbak, tergantung kliennya. Kita kalau untuk dari kita biasanya sekitar 1 bulan. Cuma kalau misalnya kayak tricky kita sebutnya, nggak ribet ya. Misalnya dia mau sesuatu tapi nggak tahu maunya kayak gimana, setektokan sampai 3 bulan lebih mungkin. Gitu. Kita juga selalu kasih effort lebih buat misalkan garis desain kliennya masih belum masuk gitu, misalnya aduh saya kurang suka sama ini, mungkin secara maintenance saya susah atau apa gitu, kita rawat terus, kita saja sampai 3 bulan kali ya untuk proses desain. Kalau untuk konstruksi tergantungnya project paling. Nah, mengenai si project Gaia House ini gitu ya, kalau dari si Gaia House, dari mulai dia pertama briefing sampai akhirnya keluar gambar draft pertama dan sampai akhirnya ini gambarnya udah final kan ya Mas ya, nggak ada revisi lagi gitu, itu berapa lama? Atau sebenarnya dari Gaia House dia ada spesifik keinginan yang dia sampaikan ke kalian? Halo. Kalau untuk Geos ini kebetulan kliennya sangat suportif. Jadi pas ketemu gitu, aktif ini aja kliennya. Halo. Ya. Halo. Masih aman. Sinyalnya bagus. Bagus kok. Halo. Diku. Delay. Coba di ini deh. Iya, ngobrolnya. Bisa ya dari WFH ngehack sinyal WiFi. Nah, ini udah balik lagi. Udah normal lagi, udah. Lanjut, Mas. Tuh ada Mas Mande komen, ngasih api. Woy. Hot gambar desainnya.
Halo, Mas Denis. Udah nih, udah nih. Lanjut lagi, Mas. Lanjut lagi, Mas. Tes, tes. Hah, suaranya nggak masuk. Iya, suara kalian nggak keluar. Suara saya ada nggak? Suara saya ada nggak di kalian? Ya, sayang sekali terputus. Saya coba kita sambung lagi sama atlet bertiga. Tuh, suara saya ada. Nah, halo. Halo. Akhirnya. Internetnya nunggak nih. Nggak punya uang. Internet tidak sehat. Gimana mau lanjut lagi yang tadi ya? Lanjut tentang si Gea House ini nih. Gea House ya tadi. Jadi si Gea House nih cuma berapa ya? Seminggu, 2 minggu kalau nggak salah 2 minggu dari first draft gitu, baru sampai kita langsung biasanya kalau mulai desain tuh langsung masuk 3D Mbak sama Dena. Jadi proses kita rada cepat untuk Gea House ini. Kurang lebih 2 minggu langsung approve, habis itu cepat banget doang untuk proses desainnya, 1 bulan kurang bahkan. Si kliennya bener-bener happy banget pas nerima. Jadi ya informatif semuanya gitu. Terus abis itu nggak lama 2 bulan, sekitar 3 bulan itu langsung konstruksi kalau nggak salah untuk ini Pak kalau nggak salah. Lupa deh saya. Oke. Nah, ini kan areanya tuh kalau nggak salah di mana nih si Gea House ini? Di Cimahi ya, Cimahi, Jawa Barat. Di Cimahi, ya, Bandung. sebelum Bandung ya? Kasih ide yang wow, ini bikin jendela setinggi ini itu jadi sebenarnya wow banget. Kalau tema lebih ke modern gitu. Awalnya sih ini juga Mbak, sotoy juga kan kita mikir wah Bandung nih udaranya bagus, pohonnya bagus, udahlah banyakin bukaan aja lah. Alhamdulillah pas kesana emang bagus, alhamdulillah ya, sesuai ekspektasi gitu. Jadi udah masih asri banget, lingkungannya juga bagus, kanan kirinya kebetulan yang proyek ini tuh ada di cul-de-sac gitu, lokasinya ada di pojok. Jadi untuk trafficnya juga enak banget, dia nggak terlalu ramai. Nah terus kalau untuk dari dia nggak punya referensi yang gimana ya untuk awalnya, kita yang suggest Mbak. Jadi kita nawarin ke dia gimana kalau misalnya temanya modern tropik nih, karena emang kita lihat site-nya enak banget gitu. Jadi kita tawarin kayak gini, terus pas kita suggest, kita sediain, dia seneng banget ternyata. Terus kalau untuk depannya ini kan kayaknya tinggi banget ya kacanya, itu sebenarnya 2 lantai. Iya, itu berapa meter ya? Hampir depannya itu kamar anak 6 meter. 7, hampir 8 meter. Hampir 8 meter. Hampir 7 lah, sekitar 7 meter. Fungsinya di bawahnya itu ruang belajar anaknya, untuk atasnya itu ada kamarnya.
Kenapa? Nah, boleh tanya lagi ya? Bilang Yayan tuh, sorry, salah. Nah, terus ini kan ada kayak semacam ada dua bangunan terpisah gitu ya. Sebenarnya bangunan utamanya itu apa dan bangunan satunya itu apa sih? Goceng. Tes, halo. Mas Denis. Suaraku kedengeran nggak? Halo? Oh, udah ya? Oke. Halo. Yes, halo, udah. Iya, aku juga baca nih. Iya. Jadi yang sebelah kiri halo. Master Bedroom, yang sebelah kanan konsep love mezzanine. Tuh Mbak udah dijawab Yayan tuh di komen, Mbak. Jawab Yayan tuh di komen, Mbak. Master bedroom. Oh, oke. Jadi yang tepat kebalik, Mbak, kebalik tuh yang kiri master bedroom, yang kamar anak baru yang sebelah itunya. Kebalik. Halo. Jadi itu kan ada dua, tuh kan ada jembatan tuh Mbak. Nah itu jembatan ini, nanti living tengahnya bareng gitu. Jadi kamar yang ke master kan lebih private tuh, jadi kita agak lebih masukin lagi ke dalam. Jadi yang nonjol di depan tuh yang lebih kamar anak. Gitu. Boleh sambil dijelasin Mas? Iya. Yang itu ya. Oh iya, itu yang dapat view depan sama samping, itu tuh yang loft kamar anak yang tadi Mbak yang kita jelasin. Nah, terus di bawahnya tuh kan ada kayak celah opening kebuka. Nah, itu sebenarnya kolam renang, Mbak. Kolam renang untuk main. Jadi kolam renangnya tuh panjang gitu. Iya, ada poolnya juga. Nah, depannya kita kasih buffer untuk biar nggak terlalu kayak expose banget dari luar. Jadi itu sebenarnya biasanya udah berubah tuh, depannya kita kasih kayak sebangsa roster gitu sih. Jadi supaya nggak terlalu kelihatan banget lagi berenang atau apa. Nah, bawahnya langsung ke carport. Gitu. Ini kalau nggak salah kemarin bisa buat Boeing 737 tuh. Ini. Bus kapasitas 40 bisa masuk gitu ya. Itu berapa mobil ya kemarin ya? Pokoknya Alphard tuh bisa buat ya 4, 5, 6 mobil sih total Mbak. Cuma kan nanti 5. Oh bisa Mbak, bus bisa muat. Mobil buat ini nanggulangin demo juga bisa Mbak. Panzer Brimob masuk situ. Kebetulan situ kayak sering ada konflik juga, jadi kayak harus punya satu sih. Oh iya, 3 mobil. Ini kayaknya sayang banget nih Mas Yayan. Perahu karet, perahu besi, perahu kayu, perahu emas, semua harus bisa masuk Mbak kita. Tuh dijawab Mbak sama Yayan tuh 3 mobil. Aduh. Mas, ini tuh kayak ini perlu banget desain detailnya dikasih lihat karena dia kayaknya emang belum bayar internet aja sih Mbak. Aku nih banget dari luarnya aja udah eye-catchy banget dengan jendela yang tinggi banget gitu ya. Terus juga bahkan bisa masuk pesawat Boeing sama bus pariwisata diparkir di situ. Tank Brimob. Nanti kapan-kapan kita
Kapan-kapan kita minta di sharing mengenai desainnya, boleh ya Mas ya? Mateng Brimob. Kita main ke Bandung. Yeah. Main ke Bandung juga nggak apa-apa kok. Iya betul. Nah, oh ya balik lagi mana? Oh boleh banget. Tidak kayaknya udah kapok deh ngobrol sama gue. Oh iya. Nggak boleh. Deket banget sih Mbak sekarang. Atau kartu kredit. Bandung. Nah, jadi gini. Didot lagi terima telepon dari asuransi. Dari asuransi. Nah, anyway. Kartu utang lu Dot ya. Aku mau ngajak lagi Dot, Mas lama nggak sih? Lagi dikejar Mbak katanya. Udahan gitu lagi, guys. Maaf ya, ngatur-ngatur telepon orang. Udah, kartu kredit aman. Dot, kartu kredit aman nggak? Oh, nih, sebentar Mbak. Kangen. Aduh, balik lagi. Iya, enak. Nah, oke. Balik lagi. Jadi, kalau misalnya bisa saya Mbak, debt collectornya sebenarnya jadiin satu kalimat gitu ya. Yang kalian harapin di Atelier Bertiga di 10 tahun lagi tuh akan jadi apa sih? Wih, penguasa. Penguasa apaan? Jadi penguasa sih Mbak. Kita milioner. Sebenarnya apa ya, kalau kita lihat 10 tahun lagi gimana kita jadi apa ya? Brimob. Jadi anti huru hara. Jadi kita mau mengembangkan arsitektur Indonesia sih. Sebenarnya arsitek Indonesia tuh bagus Mbak, cuma kita rasa kok kayaknya spotlight buat arsitek Indonesia nih kurang bagus gitu di luar gitu. Kita dalam waktu 10 tahun sih pengennya go internasional kali ya, kayak Agnes Mo gitu Mbak. Tapi bikin karya ya. Iya. Karya yang menggoyang Indonesia, asik. Amin ya, mudah-mudahan mimpinya tercapai, kalian bisa menghasil di Atelier Bertiga ini bisa menghasilkan karya yang bisa menggoyangkan dunia arsitektur di Indonesia, asik. Amin. Nah, ini waktunya sebentar lagi akan habis karena hanya dari Instagram dia setiap 1 jam akan tiba dimatiin. Oke. Kalau 3 jam ntar saya ngobrol ke kantor aja deh, kan kantornya dekat Pondok Indah ya. Ya, tambah dong Mbak. Ya, tambah, nggak bisa tambah. Ya, kita mungkin bisa makan siang di bundaran Pondok Indah. Putus-putus, untung sinyalnya putus-putus. Kenapa? Oh, dekat Mbak. Kalau mau ngirim sampel konwood juga boleh Mbak. Butuh rangkai Mbak. Ini udah mau closing masih aja putus-putus nih, woi. Oke, nah bener lagi. Gimana? Ini dihack nih. Dihack. Oke, nah jadi mungkin supaya ngobrolnya bisa lebih panjang lagi, nanti kapan-kapan boleh sampelnya. Iya. Ntar kita ngobrol-ngobrolnya di ini aja di bundaran Pondok Indah ya Mas ya. Enggak, kalau mau ngirim sampel konwood boleh. Di bundarannya ya. Oke. Boleh ya. Sip. Nah, ini nih sinyalnya baru bayar internet. Barusan bayar sih, harusnya dari kemarin. Ya ampun.
Benar-benar nih kayaknya di hack nih. Conwood nggak boleh ngobrol sama atlet bertiga deh kayaknya. Karena kemarin-kemarin nggak ada yang putus-putus kayak gini. Abis putus, abis itu langsung nyambung lagi. Kayak orang balikan aja gitu. Asik. Nih nyambung nih akhirnya. Halo. Nah, udah kan, bener kan? Lancar. Oke. Ini absen. Maaf ya, udah mau closing, Mbak. baru absen. Mbak Inai. Nah, oke. Aku tanya lagi nih. Jadi, sebenarnya sesi pertanyaan udah habis karena waktunya mungkin tinggal 2 menit lagi gitu ya. Telat. Telat ya. Nggak bisa absen, tutup. Udah. Telat. Nilainya baru keluar besok. Oh, ini Mbak Inai yang punya... bukan Mbak ya? Maaf. Bukan Mbak ya? Laki-laki ya? Maaf ya. Gimana sih? Mas Yani. Mas Yani. Wah, parah. Ini kelamaan ya, kelamaan ngobrol sama kalian bertiga jadi ikutan putus nyambung gini deh. Oponya Kak. Maaf ya Mas Yani, kita udah mau selesai nih ngobrol-ngobrolnya udah 1 jam. Nah, anyway, terima kasih ya teman-teman Conwood dan teman-teman followernya Atlet Bertiga yang sudah mendengarkan ngobrol-ngobrol lucu kita hari ini karena ada MC kondang Mas Danis dan juga ada Mas Maha. Itu siapa yang di belakang? Halo, terima kasih. Itu pasti netizen yang tadi komen-komen.